Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dimanapun berada. Salam kenal dari Jendela Kicau. Yang baru bergabung silakan bergabung dan mohon didukung terus channel kami agar kami terus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk terus membuat dan mengupload video-video terbaru tentang berbagi pengalaman dan terus memberikan informasi-informasi dan kabar seputaran burung teman-teman. Oke teman-teman, untuk kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang bagaimana cara perawatan perkutut yang bulu ekornya rusak ataupun bulu sayapnya rusak patah. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah upload di video, jadi silakan dicek di channel Jendela Kicau. Ada kemarin kita telah membuat videonya pertama kali kita melakukan proses perombakan terkait bulu ekor ataupun bulu sayap yang rusak atau patah kemarin. Jadi silakan dicek di channel Jendela Kicau. Dan sekarang kita mau kembali untuk cek setelah beberapa hari kemudian ini bagaimana proses perkembangan bulu ekor tersebut yang kemarin telah kita cabut, dan apakah sekarang perkembangannya sudah tumbuh atau bagaimana. Oke teman-teman, ternyata memelihara perkutut itu sangat gampang sekali teman. Perkutut yang bulu ekornya rusak atau patah teman-teman itu cukup mudah dan simpel sekali teman-teman. Jadi pertama itu kita harus sering memberikan dia itu sinar matahari. Jadi kita harus melakukan penjemuran karena karakteristik burung perkutut ini dia suka dengan hawa yang panas, tetapi kita harus pantau dan dilihat dari kondisi ataupun cuaca yang ada. Karena memang kan kita bisa pantau suhu ataupun cuaca baik di malam hari ataupun di siang hari. Nah, misalkan cuacanya sangat dingin sekali di malam hari, nah itu perkutut kita bisa kita kerodong teman-teman. Nah, paginya kalau kita melihat perkembangan perkutut kita, misalnya dia di pagi hari itu dia terlihat menggelembung misalnya. Jadi kita harus melakukan penjemuran teman-teman. Jadi penjemuran ini dia itu sangat kuat di sinar matahari karena memang perkutut Bangkok ini dia sangat suka sekali dengan sinar matahari teman-teman. Lakukan penjemuran itu bisa kita pantau beberapa jam lah, bisa kita melakukan penjemuran sampai 3 jam juga bisa teman-teman. Tidak perlu juga kita mandikan, langsung kita jemur. Nah, kalaupun mandi itu kita mandinya itu tidak terlalu sering teman-teman, karena ini perkutut dalam proses pertumbuhan bulu-bulu ekor ataupun bulu-bulu sayap yang patah ataupun rontok. Jadi tidak usah kita sering mandikan. Nah, bisa kita mandikan tapi dalam 1 minggu itu minimal 1 kali lah. Embun-embunkan teman-teman, kita bisa embun-embunkan, bisa di bawah pohon ataupun bisa di teras rumah teman-teman. Jadi supaya dia itu tidak stres, jangan langsung masukkan di dalam ruangan itu seperti biasanya teman-teman. Rutin untuk memberikan EF-nya, kita pakai EF ini kacang hijau teman-teman. Kacang hijau ini kemarin kita kasih mulai dari kita merombak ataupun merubah proses bulu rontok ataupun bulu yang patah ataupun rusak kemarin itu, kita rajin itu memberikan EF pakai kacang hijau teman-teman. Nah, kacang hijau ini bisa kita pakai saya biasa pakai kemarin itu sampai 20 teman-teman. 20 hari pertama itu 20, kemudian hari kedua lagi 20, kemudian hari ketiga itu saya kasih 17. Nah, kemudian selanjutnya kita lebih bisa menguranginya teman-teman. Proses pemberian EF-nya itu bisa kita kurangi teman-teman. Nah, apakah harus dikasih setiap hari? Nah, kalau perkutut itu kita kasih EF dengan kacang hijau itu, kalau kita rajin dan rutin untuk memberikan EF-nya,
itu tidak berpengaruh teman-teman, bahkan dia akan terus rajin bunyi, cuman EF-nya tidak perlu kita kasih banyak-banyak teman-teman. Kita tuh harus konsisten teman-teman. Misalnya dalam 1 minggu itu kita kasih EF dengan kacang hijau itu 2 kali seminggu ataupun 3 kali seminggu. Kacang hijau ini cukup membantu sekali dalam membuat burung itu sehat, sehingga dia melakukan proses pertumbuhan bulu-bulunya yang rusak ataupun patah itu dia akan merangsang teman-teman. Makanya kita rutin untuk memberikan EF kacang hijau ini. Nah, setelah 3 hari berturut-turut kita kasih, kita tidak lagi memberikannya di selang waktu 2 hari teman-teman. Kemudian hari selanjutnya kita kasih dengan porsi yang tidak seperti yang kita kasih pertama. Porsinya kita kurangi. Nah, kemarin juga ini perkutut sangat liar teman-teman, sudah bunyi, cuman dia kelabakan di dalam sangkar. Akibat kelabakan di dalam sangkar sehingga bulu ekornya ini patah semua. Tapi bisa kita pantau teman, kita bisa pantau bahwa dia ini sekarang sudah mulai dengan mulai jinak lah, mulai mau menyambung lah bersama kita ini teman-teman. Sudah tidak gelabakan ini. Oke teman-teman, kita coba cek dan lihat bulu ekornya kemarin yang kita cabut teman-teman. Apakah sudah tumbuh atau bagaimana? Kita lihat dulu perkembangannya. Sekarang kita cek kembali ini setelah waktu dalam 1 minggu teman-teman. Setelah dicek ini waktu dalam 1 minggu, ini bulu ekornya sudah keluar semua, bahkan sudah panjang ini teman-teman. Dia itu sangat sensitif sekali teman-teman, karena kalau proses pertumbuhan bulu seperti ini dia sakit teman-teman. Jadi saran saya itu kalau ada burung teman-teman yang dalam proses pertumbuhan bulu ekor ataupun bulu sayap yang lagi tumbuh, itu mending tidak usah pegang-pegang seperti ini teman-teman, karena dia itu berpengaruh dan sakit teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman, tuh bulu ekor sudah tumbuh semua, bahkan sudah panjang teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman, tuh sudah keluar semua teman-teman, dan terlihat subur sekali cara pertumbuhannya teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki perkutut ataupun burung lain seperti ini kejadiannya, bulu ekornya rusak ataupun patah, mending dicabut aja teman-teman. Karena kalau kita menunggu dia tumbuh sendiri itu akan memakan waktu yang lama, karena burung itu kalau dia itu tumbuh baik di bulu ekornya ataupun bulu sayap ataupun bulu-bulu yang lain, itu dia akan tumbuh sendiri pasca dia mengalami proses mabung teman-teman. Tapi kalau belum mencapai usia mabung, kalau ada kejadian seperti ini, bulu ekornya patah ataupun rusak, mending dicabut aja teman-teman. Nanti dia akan berproses tumbuh dengan baik dan sempurna kembali, tetapi kita harus merawatnya dengan tepat teman-teman. Di alam liar ini salah satu burung yang suka makan biji-bijian, dan kemudian burung ini juga suka turun di bawah pasir ataupun tanah, jadi dia sering makan pasir-pasir juga, itu dia makan teman-teman. Oke teman-teman, kita kasih dulu EF-nya dengan kacang hijau teman-teman. Ini kacang hijau tadi saya rendam ini
beberapa menit saja ini teman-teman, tapi dia tidak berpengaruh teman-teman karena dia ini keras, tapi tetap tidak akan berpengaruh juga karena kemarin kita sudah pernah memberinya bahkan melebihi porsi ini, tapi tidak berpengaruh dan alhamdulillah burungnya masih sehat teman-teman. Tapi yang lebih bagusnya lagi direndam pakai air hangat teman-teman. Ini kita kasih 8 biji aja ini untuk kacang hijaunya. Jadi cara pemberiannya itu kita loloin ke mulutnya teman-teman. Sekali kita masukkan 2 biji teman-teman. Kalau satu biji itu lambat dan prosesnya cukup lama teman-teman. Jadi begitu ya. Kita masukkan 2 biji, terus kita bantu begini. Tapi biasanya kalau burung sudah kita sering lolo seperti ini, dia akan tahu bahwa kita lolo itu adalah EF-nya. Jadi dia akan menelan dengan sendiri juga teman-teman. Ini kita masukkan 2 lagi ya. Sudah 4 biji itu teman-teman, sudah 2 kali kita kasih. Nah ini 3 kali, ini 2 lagi nih teman-teman ya. Lihat ya, 2 ya, 2. Kita langsung lolo seperti ini teman-teman, dia akan menelan sendiri teman-teman. Kita kasih lagi teman-teman. Nah ini 1, ini 2 ya. Sebenarnya baik kalau kita sering kasih EF kacang hijau dalam proses pertumbuhan seperti ini, cuman kita takut ini kita pegang seperti ini jadi akan memperhambat proses pertumbuhan bulunya seperti ini. Jadi kita biarkan proses dulu bulu-bulunya ini bertumbuh dengan baik dan sempurna. Nanti kita cek dan pantau saja furnya teman-teman. Karena tips tadi mulai kita melakukan pencabulan bulunya yang patah atau rusak kemarin, jadi kita harus perhatikan betul-betul dan rutinitas beberapa hari itu, misalkan mulai hari pertama, hari ketiga, hari keempat itu kita harus betul-betul beradaptasi dengannya. Misalkan pada saat kita mencabut bulunya itu yang rusak ataupun yang patah kemarin, jadi kita bisa kita melakukan pemandian. Jadi pemandian itu yang lebih bagus itu di sore hari ataupun selesai maghrib teman-teman, itu bagus. Tapi kita harus lihat lagi cuacanya. Kalaupun cuacanya dingin ataupun tidak mendukung, nggak apa-apa juga kita bisa mandikannya, tapi jangan mandikan terlalu lama ataupun basah koyo. Kita mandikan sedikit aja teman-teman. Kemudian di hari kedua kita mandikan lagi di waktu yang sama. Jadi kita harus konsisten, maksudnya di dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 sampai 4 hari itu kita konsisten. Kita mandikan lagi dia pada malam hari di waktu yang sama selesai maghrib tadi teman-teman. Tapi kita mandikan itu jangan kita basah. Di hari kedua kita bisa basah kuyup teman-teman, tapi jangan dibasah kuyup atau jangan disering-sering membasahi kepalanya teman-teman. Kita cukup basah tubuhnya, sayapnya teman-teman. Karena kalau kita sering terlalu banyak memberikan air di kepalanya, jadi kita antisipasi bulunya sakit dan flu teman-teman. Kita pantau dan kita lihat perkembangannya. Kalau dia sudah tidak kelabakan lagi ketika kita dekat begini,
Jadi boleh kita cukupkan untuk melakukan pemandian malam seperti itu teman-teman. Jadi kita ganti lagi tipsnya, kita rutin untuk melakukan penjemuran. Tapi di waktu pagi pada saat kita mandikan selesai maghrib tadi, kita waktu pagi itu kita wajib embun-embunkan teman-teman. Itu dalam waktu 4 hari kita embunkan. Di pagi hari itu kita embunkan, lalu kita melakukan penjemuran teman-teman. Para teman-teman yang lebih paham dan tahu bagaimana cara perawatan burung perkutut, mohon dikoreksi dan mohon dibantu untuk masukkan di dalam kolom komentar supaya lebih tahu lagi saya untuk bagaimana cara merawat burung perkutut teman-teman. Jadi silakan di komen di dalam kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan terima kasih atas partisipasinya. Dukung terus channel Jendela Kicau. Yang baru bergabung silakan bergabung dan mohon terus di share dan di like dan subscribe teman-teman. Subscribe itu adalah gratis. Semoga like dan subscribe teman-teman sekalian menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman semoga kita semua selalu lebih semangat dan sehat semua teman-teman. Salam kicau mania di seluruh Indonesia.